Masih di News Sore pemirsa, ratusan warga Tegal, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan selembar kupon daging kurban. Mereka rela antri tidak menjaga jarak karena khawatir tidak kebagian kupon. Dengan mengabaikan protokol kesehatan karena tidak menjaga jarak, ratusan warga antre untuk mendapatkan kupon daging kurban di Masjid Agung Tegal. Warga antre sejak pukul 7 pagi dan rela berdesakan karena khawatir tidak kebagian kupon. Bahkan tidak sedikit warga yang membawa serta anak-anak saat antre mendapatkan kupon. Panitia pemotongan hewan kurban Masjid Agung Kota Tegal menyediakan 1.000 kupon untuk dibagikan ke warga. Hewan kurban yang ada hingga saat ini 4 ekor sapi dan 18 kambing. Ini melihat jumlahnya hewan kurban yang masuk, kita bagi 1.000 kupon. 1.000 kupon, baik laki-laki maupun perempuan, jumlahnya 1.000. Dan nanti kalau ada tambahan hewan masuk, ya kita. Tapi pokoknya nanti sampai jam 10 paling lama. Daging kurban rencananya baru akan dibagikan Sabtu lusa atau sehari setelah Hari Raya Idul Adha. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, pasar hewan di Bojonegoro, Jawa Timur diserbu ribuan warga. Namun di tengah pandemi COVID-19, para pembeli dan pedagang abai dengan protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Pasar sapi di Jalan Letu, Suwolo, Kota Bojonegoro, Jawa Timur ini dipadati warga jelang Hari Raya Idul Adha. Para pembeli tidak hanya berasal dari Kota Bojonegoro dan sekitarnya, namun banyak juga pembeli dari luar daerah. Satu orang bisa membeli hingga belasan ekor sapi untuk dijadikan hewan kurban maupun diternak. Kondisi ini membuat harga sapi di pasar hewan terbesar di Bojonegoro mengalami kenaikan antara Rp300.000 hingga Rp500.000 per ekornya. Bandung ya. Bandung. Dari luar kota banyak Pak ya? Banyak, ya. Sekarang udah rame mau rame Pak. Namun sayangnya di tengah pandemi COVID-19, para pedagang dan pembeli banyak yang mengabaikan protokol kesehatan dengan saling berdesakan dan tidak menggunakan masker. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, satu hari jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, Wakapolri dan Kakor Lantas meninjau tol Jakarta Cikampek menggunakan helikopter. Lalu lintas dari arah Jawa dan Jakarta terpantau ramai lancar. Berangkat dari Polda Metro Jaya, Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono beserta Kakor Lantas Irjen Pol Istiono menggunakan 2 helikopter milik Polri untuk memantau langsung arus lalu lintas tol Jakarta Cikampek dalam operasi pengamanan Idul Adha 1441 Hijriah. Dalam pantauan melalui udara di sejumlah titik tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Kapolri menjelaskan arus mudik Idul Adha dari Jakarta ke Jawa Barat tahun ini meningkat sekitar 39%. Hal ini karena libur Idul Adha tahun ini bersamaan dengan liburan akhir pekan. Langkah-langkah antisipasi itu berupa kita titik-titik kemacetan yang sudah tahu ya, itu sudah kita buat antisipasinya dengan membuat batas-batas ya, kemudian juga nanti kita siapkan kontraflow supaya tidak terjadi kepadatan lalu lintas di sana. Semua sudah disiapkan. Tapi mudah-mudahan baik malam besok sampai dengan hari Minggu nanti ya harus lantas seperti ini sehingga tidak menyulitkan. Dan yang terpenting adalah tadi saya juga mengingatkan yaitu tetap di dalam kegiatan pengamanan ini mempedomani protokol kesehatan COVID-19. Ini betul-betul dilakukan. Kita kembali memantau pelaksanaan ibadah haji wukuf di Arafah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, saat ini jemaah haji tengah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, dan nantinya setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah, para jemaah haji akan mendengarkan khotbah atau ceramah yang akan diberikan dalam berbagai bahasa sebagai penanda puncak haji. Dan kita sudah terhubung dengan Ustadz Dasat Latif untuk membahas bagaimana pelaksanaan ibadah haji sekaligus jelang Idul Adha di tengah pandemi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz, Ya. apa hikmahnya bagi umat muslim ini ketika kita menjalani ibadah haji, khususnya pada saat rukun wukuf dilaksanakan di Arafah dan kita menjelang Idul Adha esok hari? Hikmah apa yang bisa dipetik, Pak Ustadz? Ya, hikmah pertama tentang pandemik ini bagi kita orang beriman bahwa ternyata kekuasaan dan kemampuan kita tidak ada artinya dibanding kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebatnya ilmu dan teknologi dalam menunaikan ibadah haji saat sekarang ini, tapi semua itu akhirnya tidak ada artinya di hadapan Allah saat menurunkan wabah seperti ini. Nah, sebagai orang beriman, kita harus kembali mengucapkan, dan bukan sekedar mengucapkan saja, tapi meyakini sepenuh hati kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama. Poin kedua, bahwa dalam menunaikan ibadah haji ini, ya meskipun negara lain tidak mendapat visa untuk menunaikan ibadah haji, tapi tetap terlaksana pelaksanaan ibadah haji khusus warga negara Saudi ataupun warga negara luar yang sudah mukim di Saudi Arabia. Nah, hikmahnya adalah ternyata wabah ini mengajak kita untuk hidup disiplin. Ya. Nah, meskipun menunaikan ibadah haji ini apabila tidak disiplin dalam protap COVID, itu bisa membuat terbukanya peluang
ada wabah di pelaksanaan ibadah haji. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin memakai masker, disiplin menjaga jarak, dan disiplin untuk selalu mencuci tangan di air yang mengalir memakai sabun. Sebelum tayang ini tadi, sebelum ini berita, saya ingin singgung sedikit kesedihan saya terhadap pelaksanaan pembagian kupon kurban. Sebenarnya ini Quran telah mengantisipasi hal seperti ini. Ya, niat bersedekah itu bagus, tetapi caranya pun harus baik. Cara bersedekah menurut Quran adalah selain memberikan, ada syarat yang paling penting untuk selalu dipegang adalah memuliakan si penerima. Tentu tidaklah memuliakan si penerima sedekah apabila mereka antri berjemur-jemur, apalagi sampai mengancam jiwa mereka. Yang saya maksud mengancam jiwa mereka ini adalah mereka tidak lagi memperhatikan jaga jarak dan pakai masker. Hanya untuk mengambil kupon yang belum tentu kupon tersebut sudah sesuai dengan risiko yang dia terima. Nah ini ya. Ya. Nah hikmah berikutnya bahwa di tengah pandemik ini ibadah haji tersebut tidak boleh melalaikan kita kepada kepedulian terhadap sesama manusia. Ya, karena selain dari ibadah haji tentang Zulhijjah ini kan ada 2 poin besar dalam bulan Zulhijjah ini, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, kemudian tuntunan untuk berkurban. Nah, ini berarti tantangan buat kita, ya, jangan sampai dengan pandemi ini semangat kita untuk berkurban menurun. Karena kita yakini bahwa, kita ketahui bahwa pandemik ini telah memporak-porandakan seluruh dunia dari bidang ekonomi, sehingga banyak orang yang terpuruk untuk bidang ekonominya. Nah, bagi orang beriman, ya, dijelaskan bahwa mereka mengeluarkan hartanya, mereka bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, Ustadz, ini saat ini calon jemaah haji sedang melaksanakan wukuf begitu di Arafah, berdiam diri di Arafah. Apa saja yang seharusnya dilakukan oleh para jemaah haji saat wukuf di Arafah ini? Ya, wukuf Arafah sendiri itu kan maknanya adalah keyakinan, hari mantapnya keyakinan. Arafah ini tidak bisa terlepas dari sehari sebelumnya, yaitu kemarin, yaitu Tarwiyah. Dan 3 hari ini sebenarnya sangat terkait dengan pribadi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Tanggal 8 Zulhijjah itu kan Ibrahim mimpi. Ibrahim, kau pernah nazar untuk menyembelih anakmu kalau ada anakmu. Sekarang kau punya anak Ismail, sembelih anakmu. Maka tanggal 8 Zulhijjah waktu itu Ibrahim berpikir-pikir. Ya, maka kita sekarang ini berpikir-pikir tanggal 8 Zulhijjah itu disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. Tanggal 8 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam lalu mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Sembelih anakmu. Ibrahim bangun, lalu yakin bahwa ini adalah wahyu, perintah Allah. Maka di hari keyakinan inilah disebut hari Arafah. Maka yakin kita, yakin bahwa kebesaran Allah. Yakin bahwa ini perintah Allah. Yakin bahwa segala sesuatunya adalah hak milik Allah. Segala sesuatunya diketahui Allah. Nah, di Arafah sendiri itu, ya, di Arafah sendiri tidak ada bacaan yang wajib. Ya, tidak ada bacaan yang wajib untuk dibaca, tetapi Rasulullah menganjurkan. Baik. Anjuran ini artinya baik apabila dilakukan minimal membaca Qul huwallahu ahad banyak 1000 kali. Ya, baik. Sambil membesar-besarkan takbir, tahlil dan tahmid. Baik, selain dengan Ustadz Dasat Latif, kita juga sudah terhubung dengan Bapak Eko Hartono, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Saudi Arabia. Pak Eko, Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana situasi pelaksanaan ibadah haji, terutama wukuf di Arafah pada saat ini? Apakah ada yang berbeda, Pak Eko? Ya, memang berbeda dengan pelaksanaan haji sebelumnya, bahwa tahun ini karena jumlah jamaah juga jauh lebih sedikit, 1000 orang ya, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, tentunya berbeda jauh dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu seperti diketahui bersama bahwa jumlah jamaah itu bisa mencapai 2,5 juta, ya kita bisa bayangkan di mana-mana jamaah haji gitu ya. Nah, sekarang dengan hanya 1000 orang ini, tentunya jumlah jamaah jauh lebih sedikit, kemudian dengan jarak 2 meter dan sebagainya per jamaah. Nah, pada saat wukuf di Arafah juga begitu.
di tenda-tenda, disediakan tempat dengan tempat duduk ya, dengan jarak sekitar 2 meter begitu ya. Nah, saya kira ini akan memberikan kenyamanan kepada para jamaah sekaligus juga menjaga kesehatan masing-masing. Selain perbedaan dari segi jumlah begitu Pak Eko, apalagi perbedaan ibadah haji di tahun ini di masa pandemi COVID-19, protokol kesehatan ketat apa yang dilaksanakan di sana? Ya, jadi selain di Arafah juga sebelumnya mereka juga menjalani berbagai prosedur ya para jamaah ini. Jadi sebelum bisa sampaikan bahwa sebelum mereka menginap di hotel di Makkah, mereka juga harus menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing selama 5 hari. Kemudian mereka diinapkan di hotel. Mereka juga protokol lagi kesehatan. Mereka harus tinggal di kamar masing-masing, satu kamar satu. Kemudian dipasang gelang GPS dan sebagainya. Mereka juga diperiksa suhunya ya. Semuanya diatur secara ketat oleh pemerintah Saudi. Begitu juga nanti pada saat selesai haji, mereka juga harus kembali ke rumah masing-masing menjalani protokol kesehatan, yaitu karantina mandiri lagi selama 6 hari. Untuk fasilitas kesehatan di sana seperti apa Pak Eko? Untuk para jamaah, ya memang pemerintah Saudi menyediakan semuanya, rumah sakit di sekitarnya sudah disiapkan segalanya, kemudian para dokter, para medis juga sudah siap. Setiap kali mereka melaksanakan kegiatan, sebelum melaksanakan kegiatan, ada pemeriksaan suhu, ya, dipastikan bahwa tidak ada jamaah yang mengalami gejala-gejala COVID dan sebagainya. Begitu juga pada saat mereka menjalani prosesi ibadah haji, mereka juga dikawal ketat oleh para petugas untuk menjamin bahwa mereka terus berada di tempat masing-masing, menjaga jarak dan sebagainya. Baik, saya ke Ustadz Dasat lagi. Ustadz, saat wukuf di Arafah, para jemaah haji ini akan mendengarkan khutbah begitu. Biasanya khutbah apa yang disampaikan? Ya seperti khutbah Jumat. Ya di dalamnya adalah nasihat mengajak kepada ketakwaan kepada Allah, mengajak kepada untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengajak kepada ketakwaan dan kebaikan-kebaikan. Ya, tentu khatib akan membahas tentang makna-makna dari ritual pelaksanaan ibadah haji. Misal, itu kita tidak sah haji apabila kita tidak berikhram, ya. Nah, apa makna ihram? Ihram di sini tentu maknanya adalah kesetaraan. Mungkin dengan berpakaian saya bisa tahu Kapolri dengan Kasat. Mungkin dengan pakaian dinasnya saya bisa tahu mana bupati, mana pegawai negeri biasa dengan pangkat-pangkat bajunya. Tapi dengan ihram tidak bisa lagi dibedakan mana pejabat, mana rakyat biasa. Nah, ini maknanya khatib akan menjelaskan itu, apa makna ihram. Kemudian apa makna tawaf, ya? Apa makna semua itu. Kemudian menceritakan sejarah wukuf ini, ya, sejarah penyembelihan, sejarah kurban. Kurban sesungguhnya itu bermakna bukan saja menyembelih binatangnya, tapi yang lebih penting dari itu adalah makna kita menyembelih sifat-sifat binatang yang ada dalam diri kita, ya, seperti serakah, seperti kurang rasa malu. Mana ada sapi sekarang pakai baju, mana ada pakai menutup aurat. Nah, itu maknanya kita sembelih semua rasa-rasa tidak sifat-sifat kebinatangan. Maka khatib pada saat itu menguraikan tentu nilai-nilai spiritual yang ada dalam ritual pelaksanaan ibadah haji. Melontar 3 jumroh. Apa makna melontar 3 jumroh itu? Makna melontar 3 jumroh adalah Allah ingin memberikan ingatan setiap tahun bahwa iblis, setan, dan para pasukannya adalah musuh kalian yang nyata. Ya? Nah, cerita itu penyampaian khutbahnya. Seperti khutbah Jumat. Ya, biasa. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Eko. Pak Eko, bagaimana dengan pengamanan yang dilaksanakan di sana, Pak Eko, jika sebelumnya jamaah haji di sana banyak, kemudian ada penurunan jumlah kuota jamaah haji khususnya pada tahun ini. Pengamanannya berbeda tidak? Ya, memang pengamanan juga tetap ketat. Bahkan mereka, pemerintah Saudi sudah menetapkan perimeter keamanan, ya. Jadi
tempat-tempat yang selama ini menjadi fokus pelaksanaan ibadah haji seperti Arafah, Musdalifah, dan Mina sudah dijaga ketat. Tidak boleh ada warga selain mereka yang mempunyai tasrih untuk haji bisa masuk. Ya, polisi di mana-mana. Ini untuk memastikan bahwa memang hanya yang diizinkan melaksanakan ibadah haji yang bisa masuk. Ini dendanya juga besar, 10.000 real, jadi hampir 40 juta bagi mereka yang mencoba-coba untuk memasuki daerah-daerah tertentu terkena denda itu. Dan dari informasi yang kita peroleh memang ada 260-an lah orang-orang yang tertangkap karena mencoba masuk daerah-daerah tertentu. Nah, ini pelaksanaan pengamanan sangat ketat dan pemerintah dan terutama aparat keamanan memang sudah siaga. Bahkan bukan hanya di perimeter itu ya, mereka juga berjaga-jaga di Masjidil Haram untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang tidak berhak ya atau tidak didaftar untuk bisa ikut haji. Baik, Pak Eko, kemudian bagaimana dengan warga negara Indonesia sendiri yang mukimin di sana melaksanakan ibadah haji dan wukuf di sana? Apakah datanya hari ini sudah didapatkan, Pak Eko? Ya, jadi sampai hari ini ada 13 warga negara Indonesia dengan status mukimin di sini yang bisa ikut haji. Ya, mereka mendaftar melalui online tanggal 6 sampai 10 Juli yang lalu. Dan alhamdulillah mereka terpilih ya. Mereka berasal dari berbagai profesi, dari berbagai daerah. Ada yang dari Riyadh, yaitu ada guru ya di sana, guru sekolah Indonesia Riyadh. Kemudian ada 4 orang dari Jeddah, 2 diantaranya ibu rumah tangga. Ada lagi dari Mekah, ada dari wilayah lain, ada Damam dan sebagainya. Jadi mereka berbagai daerah. Lama tinggal di Saudi juga bermacam-macam. Ada yang baru 18 bulan, ada yang baru, bahkan ada yang baru 8 bulan sudah terpilih. Nah, ini memang keberuntungan, rahmat dari Allah yang diberikan kepada mereka. Baik, Ustadz Dasat, ini jemaah saat berada di Padang Arafah disunahkan untuk memperbanyak doa dan juga zikir. Biasanya sebaiknya doa apa dan juga mungkin zikir yang paling baik dipanjatkan selama berada di Padang Arafah? Ya, kalau berdasarkan literasi hadis, ya membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, kemudian istighfar. Doa yang terbaik, ya tentu terpulang kepada jamaah masing-masing. Bagi mereka yang belum dapat jodoh, ya tentu yang terbaik minta jodoh. Bagi yang sudah suami istri tidak punya anak, ya tentu dia minta punya anak. Bagi mereka yang pejabat, ya anak sekolah yang ingin selesai studinya, ya tentu doa terpulang kepada kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mana doa yang terbaiknya? Ya. Paling tidak mengulang-ulang doa sapu jagat yang melingkupi semuanya, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kalau sudah melingkupi selamat dunia selamat akhirat kan aman. Minimal itu ya. Baik. Baik, terima kasih Ustadz Dasat dan juga Pak Eko Hartono, Konsul Jenderal RI di Arab Saudi sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, sebelum jemaah haji melaksanakan wukuf, kawasan Mekah dan Mina diguyur hujan deras disertai petir pada Rabu malam. Turunnya hujan diharapkan membawa berkah bagi para jemaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji. Inilah kondisi sebelum jemaah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Kota suci Mekah dan kawasan Mina diguyur hujan deras disertai petir pada Rabu malam. Diharapkan turunnya hujan ini menjadi berkah bagi para jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020 yang dijalankan sangat terbatas karena harus mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Sementara itu, kain penutup Ka'bah atau kiswah tadi malam diganti. Penggantian kiswah Ka'bah berlangsung di bawah guyuran hujan. Sejumlah petugas mengenakan jas hujan, membuka kain kiswah Ka'bah dan menggantinya dengan yang baru. Kiswah baru Ka'bah terdiri dari 4 sisi dan sitar atau tirai untuk pintu. Calon jemaah akan mengikuti rangkaian ibadah ketika puncak haji. Puncak ibadah haji akan dimulai dari wukuf di Padang Arafah dan berakhir dengan tawaf idafah, sa'i, dan tahallul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik
Di masa pandemi corona, calon jemaah haji tetap harus memperhatikan sejumlah protokol kesehatan. Meski banyak hal yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun calon jemaah haji tetap harus mengikuti sejumlah rangkaian ibadah haji. Berikut rangkaian ibadah haji yang harus dilalui oleh jemaah. 8 Zulhijjah calon jemaah haji bergerak dari Mekah ke Mina. 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. 9 Zulhijjah malam hingga 10 Zulhijjah pagi mabit di Musdalifah dan mencari kerikil untuk lempar jumroh. Tanggal 10 hingga 13 Zulhijjah jemaah haji lempar jumroh di Ula, Wusto, dan Aqobah. Selanjutnya jemaah haji kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i, dan mencukur rambut atau tahalul. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinjau penerapan protokol kesehatan di rumah pemotongan hewan kurban. Informasi selengkapnya saat lagi.